Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Maret 2026 dengan judul Mimpi yang Tak Terduga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik, mengasihi dan mencintai kami. Di pagi hari ini Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan kami rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Sementara kita memikirkan tentang nyanyian-nyanyian Advent mula-mula, mari kita lihat kehidupan Annie Smith yang singkat tetapi produktif, yang memiliki 3 nyanyian pujian dalam buku nyanyian Gereja Masih Advent hari ke-7. How Far From Home? Oh, berapa jauh dari rumah. Long Upon the Mountains. The I Saw One Weary. Ibunda dari Annie adalah seorang pengikut ajaran Miller dan pada tahun 1851 ia menjadi seorang penganut Advent hari Sabat, Sabatarian Adventist, dan telah bertemu Joseph Bates. Mereka berdua sepakat untuk mendoakan anaknya yang tidak tertarik pada Adventisme. Tak lama kemudian, Bates menjadwalkan dirinya untuk mengadakan pertemuan di dekat tempat tinggal Annie. Ibunya mendesak Annie untuk hadir, tetapi ia tidak begitu tertarik dan mungkin hanya untuk menyenangkan ibunya, maka ia pergi juga. Pada malam sebelum pertemuan itu, Bates mendapatkan mimpi tentang Annie. Semua kursi terisi kecuali satu di dekat pintu. Ia bermimpi bahwa ia mengubah pokok bahasanya dari yang telah direncanakannya ke topik mengenai tempat kudus. Mereka menyanyikan himne pertama, berdoa, dan menyanyikan himne kedua. Dan tepat ketika ia membuka Alkitabnya dan membaca, sampai 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Dan sambil menunjuk pada gambar tempat kudus pada bagan nubuatnya yang besar, tiba-tiba pintu terbuka dan seorang wanita muda masuk dan duduk di kursi yang kosong itu. Bates juga bermimpi bahwa orang itu adalah Annie Smith yang selama ini ia dan ibunya doakan. Pada malam yang sama juga, Annie mendapat mimpi yang pada dasarnya sama. Dalam mimpinya ia juga melihat dirinya datang terlambat tepat ketika pendeta mulai membaca dari Daniel 8 ayat 14. Malam berikutnya, Annie berangkat lebih awal, tetapi ia tersesat dan baru sampai di sana setelah himne kedua. Ia segera duduk di dekat pintu tepat saat pendeta mulai membacakan ayat-ayat yang ia mimpikan. Bates tidak memikirkan mimpinya sampai Annie memasuki ruang pertemuan itu. Setelah menutup pertemuan, ia menghampiri Annie, memanggilnya sebagai putri Nyonya Smith yang ia mimpikan malam sebelumnya. Sejak saat itu kehidupan Annie Smith tidak pernah sama lagi. Malam itu ia menerima pekabaran Advent hari Sabat. Tuhan bekerja dengan cara yang menakjubkan dan dia tetap melakukannya di zaman kita. Kita semua memiliki orang-orang terkasih yang perlu lebih menyadari sepenuhnya akan kasih dan kepedulian Tuhan. Tuhan yang peduli pada kita juga peduli pada orang-orang terkasih kita. Jangan pernah berhenti berdoa untuk mereka. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil,
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.